warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tajuddin SPD. Saya adalah guru mata pelajaran Al-Quran Hadis, unit kerja Madrasah Sanawiyah Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Ciakar, Kecamatan Cibilang, Kabupaten Pangandaran. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Tes3 tahun 2022 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Saya akan melaksanakan uji kerja atau UKIN, praktek pembelajaran secara luring di sekolah saya, Madrasah Sanawiyah Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Ciakar, Kecamatan Cibilang, Kabupaten Pangandaran. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 7 dengan materi pokok Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Berikut video kinerja saya. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Siapa yang hadir pada kesempatan ini? Hadir semuanya? Ada semua. Alhamdulillah. Baik, sebelum belajar dimulai, langkah baiknya kita berdoa dulu. Kemudian untuk berdoa dipimpin oleh ketuanya. Silakan. Sebelum belajar berdoa dulu, tangan di atas meja. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan maqbula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya mari kita mulai belajar dengan tema. Coba lihat dalam papan tulis Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Kemudian sebelumnya kita mulai pada materi pokok, kita harus mengetahui tentang kadet atau kompetensi dasar. Apa bentuk kadetnya? Coba baca. Satu, meyakini memiliki perilaku mencintai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Untuk selanjutnya tentang tujuannya, tentang pembelajaran. Bagaimana? Satu, menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran dan hadis. Dua, menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Untuk selanjutnya kita perlu mengetahui tentang pengertian Al-Quran dulu. Coba mungkin sudah tahu tentang pengertian Al-Quran. Bagaimana pengertian Al-Quran menurut bahasa? Adalah Al-Quran berasal dari kata qoro'aya, artinya bacaan. Di Al-Quran itu bacaan yang sempurna. Kemudian bagaimana pengertian Al-Quran menurut istilah? Coba barangkali ada yang sudah paham, sudah paham tentang pengertian Al-Quran menurut istilah, yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril alaihi salam, yang disampaikan kepada kita melalui jalan mutawatir, yang diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Itu adalah pengertian Al-Quran menurut
istilah. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan firman Allah, kalau bukan kalam Allah, itu bukan Al-Quran. Jadi yang dinamakan Al-Quran adalah firman atau kalamullah, khusus kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diturunkan kepada selain Nabi bukan Al-Quran, seperti yang diturunkan kepada Nabi Isa. Itu bukan Al-Quran, namanya apa? Kitab. Yang diturunkan kepada Nabi Musa namanya kitab Taurat. Yang diturunkan kepada Nabi Daud namanya kitab Zabur. Secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Kalau diperinci 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tapi kalau secara globalisasi 23 tahun. Melalui malaikat Jibril alaihi salam. Yang menyampaikan wahyu itu adalah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi yang membacanya, walaupun tidak mengetahui tentang arti atau maknanya, itu sudah bernilai ibadah. Jadi jangan ragu, jangan mang-mang, jangan ada keraguan dalam hati untuk membaca Al-Quran. Walaupun tidak mengerti arti atau makna yang terkandung dalamnya, itu membacanya dengan lafadznya saja sudah memberi nilai ibadah. Kemudian selanjutnya tentang pengertian hadis. Hadis terbagi 2 pengertian. Satu menurut bahasa, yang kedua menurut istilah. Bagaimana hadis menurut bahasa? Berasal dari kata hadasa, yang artinya baru, peristiwa, mudah dan lain sebagainya. Itu menurut bahasa. Tapi kalau menurut istilah bagaimana? Segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan hadis menurut istilah. Dari kutipan tersebut maka jelas hadis bisa dibedakan menjadi 3. Berapa? 3. Coba yang pertama hadis qauli, yang kedua hadis fi'li, yang ketiga hadis takriri. Coba bagaimana yang dimaksud dengan hadis qauli? Hadis-hadis yang diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai bidang. Bagus, hadis-hadis yang diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai bidang. Coba sekarang bagaimana yang dimaksud dengan hadis fi'li? Coba bagaimana? Ya, bagus. Berarti perbuatan Nabi SAW yang sampai kepada kita melalui penukilan para sahabat. Yang ketiga, bagaimana atau maksud daripada hadis takriri? Coba bagaimana? Ya, bagus. Jadi keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendiamkan, tidak berkomentar dan tidak menyanggah serta menyetujui apa yang diperbuat oleh para sahabat. Itu hadis takriri. Coba bagaimana contohnya? Hadis qauli. Hadis qauli itu setiap ucapan, segala yang diucapkan Nabi itu adalah hadis qauli. Seperti mana contohnya? Contoh Nabi mengucapkan dengan kata innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu dunya yusibu haqawi raatidun yuhafahi hijratuhu ila ma hajara ilai. Itu sebagai contoh hadis qauli. Kenapa jadi hadis? Karena
apa yang dikatakan Nabi semuanya adalah benar. Tidak ada satu kata pun perkataan Nabi yang dusta, yang salah. Karena kata-kata Rasul itu adalah semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada satu kata Nabi yang keluar dari dorongan hawa nafsu, tapi yang dikatakan Nabi semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bagaimana contoh hadis fi'li. Hadis fi'li, hadis yang diperbuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu contoh ada tugas dari Al-Quran dan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerintahkan kita melaksanakan sholat. Ini sholat, kerjakanlah sholat. Tapi di dalam Al-Quran tersebut tidak dijelaskan tentang tata cara melaksanakan sholat. Bagaimana tata cara melaksanakan sholat? Nah, oleh sebab itu Rasul mencontohkan, Rasul mempraktekkan cara untuk melaksanakan tugas dari Allah melaksanakan sholat, dimulai dari takbiratul ihram sampai membaca salam. Kata Nabi bagaimana? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti apa kalian lihat aku sholat. Nah, gerakan-gerakan sholat Rasul mencontohkan. Itu hadis fi'li. Kemudian hadis takwi, bagaimana contoh hadis takwi? Rasulullah SAW melihat perbuatan-perbuatan para sahabat secara langsung pribadi melihatnya, tapi Rasul tidak menyangka, Rasul tidak berkomentar, Rasul tidak melarang. Berarti suatu tanda perbuatan tersebut diperbolehkan. Contoh seperti para sahabat melaksanakan sholat 2 rakaat ketika terbenam matahari. Rasul melihatnya, Rasul menyaksikan dengan secara langsung pribadi, tapi Rasul diam. Rasul tidak menjaga, tidak menjaga dan tidak melarang. Berarti sholat tersebut ketika terbenam matahari itu diperbolehkan, hukumnya sunat. Namanya sunat apa? Sunat rawatib qoblal maghrib. Kalau ada kesempatan masa waktu, maka diperbolehkan kita untuk melaksanakan sholat sunat rawatib qoblal maghrib. Ini sunat. Jadi kalau waktunya sudah mepet, maka langsung saja dengan melaksanakan tugas pokok, melaksanakan sholat maghrib setelah maghrib beres, pokoknya baru melaksanakan sholat sunat ba'da maghrib. Kemudian untuk selanjutnya, ciri-ciri orang yang mencintai Al-Quran. Coba ada ciri-ciri orang yang mencintai Al-Quran. Bagaimana ciri-ciri orang yang mencintai Al-Quran? Coba bacakan. Nah, untuk selanjutnya mungkin dalam tujuan perwajaban ada satu, menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran hadis. Yang kedua, menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Nah, bentuk ciri-ciri mencintai Al-Quran itu tercantum ada 7 diantaranya, 7 poin. Kemudian selanjutnya, apa itu mencintai Al-Quran dan hadis? Apa itu mencintai Al-Quran dan hadis? Berarti yang pertama selalu mengingatnya, yang kedua selalu memikirkannya, dan yang ketiga selalu terwujud dalam kehidupan nyata. Kenapa kita harus mencintai Al-Quran dan
hadis. Berdasarkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 31. Coba barangkali ada yang tahu dan hafal. Surah Ali Imran ayat 31. Bacakan sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Siapa yang dimaksud aku tersebut adalah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimana cara mencintai Al-Quran? Yang pertama adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Di setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap ba'da sholat wajib usahakan dibaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Kemudian secara berurutan baca dari surah Al-Fatihah. Terus setiap waktu, setiap saat, setiap ba'da sholat fardu pada pokoknya. Yang kedua, mengetahui keagungan Al-Quran. Agungnya Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab yang lain. Yang ketiga, memperbanyak baca sejarah Islam. Yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ciri-cirinya sudah dijelaskan tadi, adalah termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran dengan ciri-ciri tersebut. Untuk selanjutnya, Bapak akan berikan tugas untuk dibagi kelompok menjadi 3 kelompok. Coba diskusikan tentang mencintai Al-Quran dengan materi mencintai Al-Quran. Diskusikan dengan masing-masing kelompok, hasilnya nanti bisa dibacakan oleh petugas masing-masing. Bisa bersama-sama untuk mendiskusikan tentang mencintai Al-Quran dengan materi tersebut. Diskusikan. Nah, coba masing-masing kelompok berusaha untuk mendiskusikan bagaimana hasilnya tentang materi mencintai Al-Quran. Dengan waktu 1 atau 2 menit supaya bisa menyampaikan, bisa mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Coba untuk regu atau kelompok B, coba untuk kelompok B bisa menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Coba bacakan. Ke depan. Oh, dibacakan. Sering membaca Al-Quran di setiap saat. 2. Mengaji Al-Quran yang melakukan apa yang terkandung. Ya, cukup. Bagus.
Beri tepuk tangan untuk regu. Untuk regu A, coba bacakan hasilnya. Teman-teman dari kelompok 1 telah berhasil menemukan 4 cara mencintai Al-Quran. 1. Dengan memperbanyak membaca Al-Quran. 2. Dengan mengetahui keagungan Al-Quran. 3. Dengan memperbanyak baca sejarah Islam. 4. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup, ya, beri tepuk tangan. Cukup untuk menyampaikan atau hasil daripada kerja kelompok masing-masing. 2 kelompok aja yang bisa ditampilkan karena waktu terbatas. Untuk selanjutnya kerjakan soal secara individu. Secara individu ada soal yang tertera dalam kertas tersebut, dilaksanakan dikerjakan. Pertanyaan yang ada di kertas masing-masing dikerjakan, kemudian hasilnya kumpulkan ke depan. Satu orang untuk mengumpulkan di kampung. Kumpul. Ya, sudah. Yang terakhir dalam pembelajaran pada kesempatan ini, dari awal sampai perlu kita menyimpulkan. Coba sebelum Bapak menjelaskan tentang kesimpulan, ada tugas untuk menyimpulkan dari para siswi. Siap. Simpulkan pembelajaran yang sudah dibahas dari awal sampai akhir. Siapa yang menyimpulkan? Siap. Kesimpulan 1. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril alaihissalam dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Sedangkan hadis adalah segala sikap perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan Nabi Muhammad. 2. Al-Quran adalah sumber hukum utama sedangkan hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. 3. Kita dituntut untuk mencintai Al-Quran dan hadis dengan beberapa faktor, berbagai cara, dan beberapa ciri. Ya, bagus kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulan puasa yang pertama adalah Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan khusus kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur selama berapa tahun? Tadi sudah dijelaskan 23 tahun. Dimulai dari surah apa? Surah Al-Fatihah. Kemudian diakhiri dengan surah An-Nas. Dan bagi yang membacanya walaupun tidak tahu arti atau maknanya, itu sudah bernilai ibadah. Sedangkan hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan atau penetapan persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Quran adalah sumber hukum yang utama dan pertama, sedangkan hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kemudian untuk yang ketiga, kita dituntut untuk
mencintai Al-Quran dan hadis dengan beberapa faktor atau beberapa cara dan kemudian ciri sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Mungkin dari awal sampai akhir pembelajaran pada kesempatan ini dicukupkan. Untuk mengakhiri pembelajaran tersebut, kita diakhiri dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Kemudian diakhiri dengan doa majlis sama-sama ya. Subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.